Alhamdulillah baru saja kita saksikan video profil singkat tentang Lembaga Darul Quran Qurrata A'yun ini, yang mana tadi sudah kita lihat bahwasanya ada 3 program unggulan yang menjadi ujung tombak dari lembaga ini. Pertama tahsin dan tafhim, lalu tahfiz. Tahsin itu bagian di mana kita bertujuan untuk memperbaik dan memperbagus bacaan Al-Quran. Kemudian tafhim, yaitu khusus di bidang pemahaman Al-Quran, yang mana salah satu programnya adalah program belajar bahasanya. Jadi sebelum kita memahami Al-Quran, kita belajar dulu bahasanya Al-Quran, yaitu bahasa Arab, yang insya Allah kita jalani pada malam hari ini insya Allah. Dan yang ketiga adalah tahfiz, yaitu sudah jelas untuk menghafal Al-Quran. Baiklah Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa memperpanjang waktu lagi, ya alhamdulillah mungkin bagian Indonesia Barat kemungkinan sekarang sudah selesai sholat Isya. Ya, mudah-mudahan sudah bisa bergabung bersama kita. Insyaallah mungkin setelah ini mari sama-sama kita mulakan program kita pada malam hari ini dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqallahu rasulun nabiyil karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan pembacaan Al-Quran Al-Fatihah yang kita bacakan tadi membawa keberkahan pada kegiatan kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya waktu akan kami persilahkan kepada guru kita semua untuk menyampaikan pelajaran atau pembukaan pengantar belajar bahasa Arab Al-Quran metode MBBA pada malam hari ini. Kami persilakan waktu dan tempat kepada guru kami. Falyatafaddal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan MBBA, ya, mari belajar bahasa Arab Al-Quran, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mulai malam hari, insya Allah setiap malam Rabu, ya, Selasa malam Rabu, kita akan bertemu ya, secara rutin untuk bersama-sama belajar bahasa Arab Al-Quran. Jadi saya di sini fungsinya hanya sekedar ya mengajak belajar bersama. Bukan berarti saya sudah sangat ahli, tidak, ya. Tapi semangat untuk belajar inilah ya yang membawa saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama belajar bahasa Arab Al-Quran. Insya Allah program ini ya diselenggarakan oleh Darul Quran Qurrata A'yun. Ya, Darul Quran Qurrata A'yun ini sebenarnya merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan gerakan memahami Al-Quran ya, yang diinisiasi oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur. Ya. Ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari gerakan itu. Dan insya Allah ya, Darul Quran ini diasuh oleh orang-orang yang kompeten di bidang itu. Ya. Mudirnya adalah moderator kita malam ini, Ustadz Abdul Latif Ar-Ridha LC.
Beliau adalah Ketua PCIM Saudi, ya. Pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Saudi, bersama istri beliau, Mbak Rahmah Rashidah. Ini Ketua PCIA Mesir. Ya. Kalau Mas Abdul Latif Ar-Ridho belajarnya di Universitas di Madinah. Ya. Kalau Mbak Rahmah ini belajarnya di Universitas Al-Azhar. Ya. Nah, sebelumnya Mas Ridho di Gontor, ya. Pondok Gontor. Ya. Kalau Mbak Rahmah di pesantren juga, kalau tidak salah di Camplong ya Mbak Rahmah ya. Nah, dan insya Allah ya ini akan mencoba untuk ya membantu umat yang ingin semakin dekat dengan Al-Quran. Jadi kita berupaya untuk mendekatkan umat ini dengan Al-Quranul Karim. Ya. Tadi disampaikan programnya ada 3, dan ini bukan merupakan lembaga pendidikan formal, tapi substitusi komplementer. Ya. Artinya kita membantu lembaga-lembaga pendidikan yang ada untuk lebih mendalami Al-Quran. Ini kita sedang mempersiapkan ada program akhir pekan untuk tafhim dan tahfidz. Ya. Jadi MBBA buku 1 ini kita selesaikan di akhir pekan selama 1 bulan pembelajaran. Ya. Ini sedang kita persiapkan. Ya. Tetapi ini programnya adalah program luring. Ya. Salah satu program. Nanti ada program tahsin juga. Dan insya Allah untuk tafhim itu ada program kajian tafsir. Ini sedang kita persiapkan. Ya. Nah ini kajian tafsir ini termasuk yang nanti akan kita kita publikasikan lewat media online seperti ini. Ya. Nah, nanti juga ada program tahfidz, ya insya Allah ini untuk apa? Untuk mendekatkan umat ini dengan Al-Quranul Karim. Ya. Ibu sekalian, ya alhamdulillah ini dari Sulawesi ada, dari Kendari, ya. Dari Kalimantan cukup banyak, dari Jawa Timur cukup banyak, Jawa Tengah, ya, Jakarta, ya, cukup banyak. Sumatera ini ada dari Bukit Tinggi, ada dari Gisting, ya, dari Tanggamus, ya, ada dari Kepri, Batam, ya. Alhamdulillah ini cukup, ya, cukup banyak yang hadir, ya, untuk mengikuti program memahami Al-Quran ini. Saya izin untuk share screen. Pertemuan malam ini adalah kuliah pengantar, ya, kuliah pengantar untuk program Mari Belajar Bahasa Arab Al-Quran untuk buku yang pertama. Jadi insya Allah dalam 1 seri, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan sampai akhir sesi untuk buku yang pertama ini. Nah, saya kira ada pertanyaan yang kita semua harus menjawab. Ya. Mengapa kita harus belajar Al-Quran? Ini pertanyaan yang saya kira masing-masing kita perlu untuk membuat jawabannya. Bapak Ibu sekalian, pentingnya Al-Quran itu, ya, ini kita ini kan ibarat sedang melakukan perjalanan. Perjalanan di dunia ini, ya, ini kita diberikan sebuah masa yang disebut dengan Al-Asr. Masa jatah kita berada di alam dunia. Nah, sesungguhnya perjalanan kita di dunia ini adalah perjalanan menuju Allah. Karena ini semua yang hidup pasti mati, dan nanti kita menuju kepada Allah. Jadi perjalanan hidup kita adalah perjalanan menuju Allah. Dan perjalanan kita itu sesungguhnya oleh Allah diminta untuk digunakan untuk ibadah. Karena penciptaan jin dan manusia, kita ini di dunia ini, itu kepentingannya adalah untuk ibadah.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, kepadaku. Ini bahasa Allah ini ya. Jadi perjalanan kita sebenarnya adalah perjalanan menuju Allah yang semua itu mestinya dalam kerangka ibadah. Nah, kita menjalani ibadah itu ya sebagai khalifah fil ard. Jadi bentuk ibadah kita aktualisasikan dengan menjalani tugas sebagai khalifah fil ard. Nah, di dalam menjalani tugas khalifah fil ard itu ada tugas keilmuan, ada tugas kepemimpinan, ya semua kita lakukan selama di dunia ini. Misinya adalah untuk ibadah, menjalani tugas sebagai khalifah. Nah, dalam kerangka itu Allah memberikan bekal supaya perjalanan kita tidak tersesat, diberikan bekal yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu bekal untuk menjadikan perjalanan hidup kita di dunia ini selamat. Taraktu fikum amrain. Kata Nabi, aku tinggalkan untukmu dua perkara. Ma in tamassaktum bima lan tazillu abada. Sepanjang engkau berpegang teguh kepada keduanya, ya, engkau tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Ya, kitab Allah wa sunnata rasulih. Nah, itu yang menjadi pegangan ya, supaya kita bisa selamat di dunia ini menuju kehidupan akhirat yang bahagia. Nah, di situ Quran menjelaskan ya, tentang fungsinya. Ya, Allah menjelaskan tentang fungsi Al-Quran itu sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi hudan, petunjuk Allah itu diberikan dalam bentuk Al-Quran. Sehingga kalau kita ingin hidup dalam hidayah Allah, ya syaratnya harus dekat dengan Al-Quran. Di samping itu, di dalam Quran surah Yunus 57, Allah juga menyampaikan, ya ayuhan nas, qad ja'atkum ma'idhatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh dari penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari ma'idhah, ya, pelajaran, ya, syifa, penyembuh, ya, hudan, ya, petunjuk, warahmah, dan rahmat. Ya. Nah, kita ini diwajibkan untuk mentadabburi Al-Quran. Tadabbur itu ya mencermati, mempelajari, ya, merenungkan, ya. Sehingga ini harusnya menjadi bagian dari aktivitas harian penting kita. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yatadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah
supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapat pelajaran. Jadi kita ini mestinya senantiasa mentadabburi Al-Quran. Sehingga untuk bisa mentadabburi dengan baik, kita perlu belajar. Jadi kita harus belajar Al-Quran. Kita diperintahkan, ya, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah. Bacalah apa yang diturunkan kepadamu dari kitab Al-Quran dan dirikanlah sholat. Nah, ini perintahnya langsung dari Allah supaya kita itu membaca, belajar Al-Quran. Dan Al-Quran ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah sebagai bahasanya Al-Quran. Allah tidak memilih bahasa Indonesia, sehingga kita yang di Indonesia ini mesti belajar bahasa Arab kalau kita ingin memahami Al-Quran dengan baik. Ini firman Allah dalam surat Fussilat ayat 3, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Jadi meskipun dalam bahasa Arab, tetapi Allah menyatakan kemudahan untuk mengakses. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Ya, jadi Allah menyatakan Quran itu mudah, dimudahkan. Kenapa kita tidak mengerti? Ya sebenarnya bukan karena sulit, tetapi kita belum mengalokasikan waktu yang cukup untuk belajar. Jadi sebenarnya kalau kita mau belajar, ya, itu belajar Al-Quran itu tidak sesulit belajar menjadi dokter. Nah, ini banyak dokter ini di ruang Zoom ini. Ya. Tidak sesulit menjadi perawat. Tidak sesulit menjadi guru. Ya. Kalau kita menjadi guru kan yang S1 waktu 4 tahun belajar. Ya. Profesi-profesi tertentu perlu waktu yang lama. Dan itu kita belajarnya juga luar biasa, susahnya. Bahkan ini kita belajar Al-Quran itu tidak sesulit belajar anatomi bagi dokter. Ya, salah satu bagian yang dipelajari dokter itu anatomi. Belajar Quran itu tidak sesulit belajar anatomi. Cuman kenapa kok kita banyak yang tidak memahami? Ini saya mendapatkan amanat untuk mewawancarai beberapa calon pegawai Muhammadiyah. Ya. Itu ternyata diminta membaca Al-Quran, sebagian bisa, sebagian belum bisa. Ya. Tapi ketika diminta tolong yang Anda baca itu artinya apa? Ya. Itu sebagian besar jawabnya senyum. Ya. Ya, mudah-mudahan yang hadir ini ya jawabnya tidak senyum, tapi jawabnya dengan dengan menyampaikan artinya. Paling tidak nanti kalau yang saat ini masih menjawab dengan senyum, ya nanti diharapkan setelah melewati beberapa sesi kita sudah mulai mengerti, ya mulai mengerti. Nah, oleh karena itu kita, ya, saya dan Anda, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, itu seharusnya paham dan akrab dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mari kita mengakrabi Al-Quran. Nah, supaya bisa akrab, maka kita harus mengerti bahasa Arab Al-Quran. Jadi, kalau kita tidak mengerti, ya sulit untuk bisa akrab
ya, karena kita tidak mengerti. Oleh karena itu, mari pelan-pelan ya kita mengerti bahasa Arab Al-Qur'an. Selanjutnya, kita membangun habit tadarus Al-Qur'an setiap hari dan khatam minimal sebulan sekali. Karena Rasulullah SAW memang menyampaikan demikian. Ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, fi kam aqra'ul Qur'an? Wahai Rasulullah, dalam berapa lama saya harus mengkhatamkan Al-Quran? Rasulullah menjawab, fi syahrin, dalam 1 bulan. Nah, kita tahu para sahabat Rasul itu kan luar biasa ya. Nah, dikasih waktu 1 bulan itu jawabannya adalah saya bisa lebih cepat dari itu ya Rasulullah. Karena itu beliau menyampaikan kalau gitu 20 hari. Oh, bisa lebih cepat lagi 10 hari. Bisa lebih cepat lagi ya. Seminggu. Dikasih waktu seminggu masih bisa lebih cepat lagi. Nah, Rasulullah mengunci jangan kurang dari 3 hari lah. Sebab kalau kurang dari 3 hari itu nanti proses pemahamannya tidak akan terjadi. Nah, sehingga ya silakan Bapak Ibu sekalian nanti mempersiapkan diri ya, mau sebulan sekali atau mau seminggu sekali ya. Tapi tidak boleh kurang dari 3 hari menjadi amalan yang mudawamah. Nah, ini proses untuk mengakrabkan diri ya, dengan Al-Qur'an sehingga hari-hari kita bersama dengan Al-Qur'an. Nah, sementara kita belum mengerti artinya, ya, kita bisa dibantu dengan terjemah. Tapi terjemah, ya Bapak Ibu sekalian, itu tidak bisa mengantarkan kita pada pemahaman yang komprehensif. Karena terjemah itu dibatasi oleh pikiran penerjemahnya. Jadi di situ ada unsur-unsur subjektif penerjemah ya, yang itu tidak seluas kalau dengan bahasa aslinya. Maka untuk bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap Al-Qur'an ya, ini mau tidak mau kita memang mesti belajar bahasa Arab ya. Nah, sehingga nantinya ya, itu kalau kita belajar bahasa Arab, otak kita itu nanti akan diisi dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Dan ini kita update setiap hari. Ya. Jadi isi Quran ya di dalam otak kita itu mesti kita update tiap hari. Kenapa harus diupdate terus? Karena pemahaman Al-Qur'an kita itu tidak bisa langsung komprehensif ya. Kita pelan-pelan ya sedikit demi sedikit ya. Bahkan kita punya laptop saja kan kita update terus itu. Programnya diupdate terus ya. Dulu Windows itu ada seri awal, kemudian ada seri berikutnya sampai Windows 10 dan lain sebagainya. Dan pada masing-masing seri itu programnya banyak update-annya ya. Sehingga makin sempurna, makin sempurna, makin sempurna. Nah, demikian juga faham kita terhadap Al-Qur'an itu perlu diupdate terus sehingga kita perlu membaca secara kontinu dan kita faham dari apa yang kita baca tadi. Sehingga itu akan menjadikan pola pikir otak kita dan nanti akan menjadi pertimbangan penting bagi kita ya, mau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu pertimbangannya adalah Al-Qur'an. Ini ke depannya ya, sehingga kita berbuat sesuatu itu pertimbangan penting kita adalah Al-Qur'an. Nah, ini proses yang kita perlu lalui ya, sehingga kita perlu belajar Al-Qur'an itu sepanjang hayat ya. Nah, oleh karena itu ya, kami mengajak Bapak Ibu sekalian, mari pelan-pelan kita bersama-sama belajar bahasa Arab Al-Qur'an. Nah, alhamdulillah ya, kami bersama tim ya. Ini ada Ustadz Mujni Mursaha, mudah-mudahan hadir di forum ini ya. Nah,
Beliau ini adalah dosen dan mudir Ma'had Al-Quran Hasan bin Ali UMKT. Ya. Ini Ma'had Hasan bin Ali itu adalah ma'had yang dulu kerjasama Muhammadiyah dengan Darul Bir di Samarinda. Tapi ketika kerjasamanya kemudian selesai, itu kemudian digabungkan dengan UMKT. Ya. Nah, beliau itu sangat kompeten. Ya. SLTP SLTA-nya di Pondok Pesantren Al-Ittihad ya, di Camplong Madura. S1-nya di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Kairo, S2-nya juga di Mesir. Juga ada Ustadz Junaidi LC. Ini beliau juga dosen Ma'had Al-Quran Hasan bin Ali. Riwayat pendidikannya tidak diragukan, yang mulai Pondok Modern Ibadur Rahman di Tenggarong, pernah di Libya Bahasa Arab Jakarta, dan Ma'had Lughah Al-Arabiyah Universitas Islam Madinah. Juga di Fakultas Usuluddin Universitas Islam Madinah. Ini yang menyusun buku yang ada di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan edisi e-booknya sudah bisa diterima. Bagi yang menginginkan edisi hardnya, ini bisa pesan ke toko SM. Nanti Mas Ridho bisa membagi linknya atau membagi alamatnya di chat room, ya, sehingga Bapak Ibu yang memerlukan itu nanti bisa mendapatkan. Ya. Tetapi untuk yang e-book ini free, silahkan bisa dipelajari dan boleh di-share kemana-mana, sehingga lebih banyak yang bisa belajar bahasa Arab Al-Quran itu. Buku ini ya, adalah bagian untuk membangun visi mayoritas anggota Muhammadiyah dan umat Islam mengerti bahasa Arab Al-Quran. Ini visi besar kita, ini mayoritas anggota Muhammadiyah dan umat Islam mengerti bahasa Arab Al-Quran. Nah, kita melakukan gerakan, ya, ini dimulai dari Kaltim, alhamdulillah gerakan di Kaltim ini diikuti oleh guru-guru, dosen-dosen universitas yang ada di Kaltim. Ini menjadi dari gerakan. Sehingga dalam waktu tertentu kita berharap semua yang terlibat di dalam Muhammadiyah itu mengerti bahasa Arab Al-Quran. Buku ini adalah upaya untuk mempermudah proses belajar mengajar Al-Quran. Sehingga semua bisa belajar dan mengajar. Sebab belajar Al-Quran ini akan menjadikan siapapun yang belajar dan mengajar ini menjadi manusia yang paling utama. Inna afdalakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sesungguhnya orang yang paling utama di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, metode ini dirancang, kita melakukan dua-duanya. Kita belajar sekaligus mengajar. Jadi semua bisa belajar sekaligus mengajar. Kita jadikan bahan pembelajarnya 3 juz awal Al-Quran, yang insya Allah nanti akan kita siapkan dalam 6 buku. Ya. Ini kita sedang belum selesai, sedang dalam in progress. Ya. Kita siapkan nanti insya Allah dalam 6 buku, di mana nanti ketika bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara menyelesaikan buku pertama, ini bisa lanjut ke buku kedua, sambil mengajar buku pertama. Ya. Nah, sehingga nanti selesai buku 1 sudah bisa ngajar, ya, atau sudah bisa menjadi pembimbing untuk belajar buku 1. Nah, ini kalau dulu itu ya selesai SD ngajar SD, ya. Selesai SMP ngajar SMP. Ini tempo dulu ketika pendidikan masih langka. Ya. Nah, sekarang ini kan untuk ngajar SD aja harus sarjana. Ya. Nah, kita pendekatan karena kenyataannya mayoritas umat itu belum paham Al-Quran, maka kita ingin ini menjadi gerakan yang nanti Bapak Ibu sekalian itu ikut untuk belajar.
Ini beberapa rumah sakit sudah menyiapkan para mentor yang memang sudah paham bahasa Arab ya. Saya dapat laporan dari Bantul, dari Pondok Kopi, dari Cempaka Putih, ya, dari Gombong, ya, dari Sruweng. Ini sudah ada yang disiapkan khusus untuk menjadi mentor dari pembelajaran ini. Nah, sehingga nanti bisa dikembangkan, ya. Misalnya saat ini ada satu kelompok yang ikut dari rumah sakit, nah itu nanti bisa membimbing teman-temannya untuk bisa memahami bahasa Arab Al-Quran ini. Nah, ini bahan pembelajarannya 3 juz awal Al-Quran, ya. Dan apa namanya, juz pertama ini kita bagi di dalam 2 buku. Buku ke-1 ini Quran surat Al-Fatihah ayat 1-7 dan Al-Baqarah ayat 1-69. Di buku 1 ini ya, kita belajar arti kosakata bahasa Arab. Jadi nanti sampai Al-Baqarah ayat 69 itu masing-masing kita pelajari arti kosakatanya, sekaligus kita mengenali jenisnya. Jadi jenis kosakata bahasa Arab itu ada 3, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada yang namanya harf, ada yang namanya isim, ada yang namanya fi'il. Nah, ini kita mulai mengenali pada buku pertama ini. Ya. Ini misalnya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kosakatanya ada bi, ada ismi, ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Nah, bi artinya apa? Ya, di situ mengenali artinya. Oh, artinya dengan. Ya. Jenisnya apa? Huruf. Ya. Nanti isim, ya, ismi. Ismi artinya nama. Ya. Jenisnya apa? Isim dan seterusnya. Kita mulai mengenal. Ya. Dan di buku ini kita baru cukup mengenal itu isim, fi'il atau harf. Kita belum lebih jauh dari itu. Nanti kan ada isim domir, ya, dan ada apa? Ada fiilnya, ada fiil madhi, mudhari, ada fiil amr. Itu nggak usah dipikirin dulu di buku pertama. Yang penting kita tahu bahwa kosakata itu artinya apa dan jenisnya apa. Itu saja. Ini target di dalam buku pertama. Nah, di dalam buku pertama ini sudah cukup banyak kosakata yang nanti akan kita kuasai. Nah, buku kedua, ini nanti yang menjadi bahan kajian adalah Al-Quran ayat 70 sampai 141. Ya, pada buku kedua ini kita memperkaya perbendaraan kosakata. Ya, jadi kita semakin memperkaya kosakata yang kita kenali, ya, mengenali macam harf, ya, macam isim, macam fiil. Ya. Di situ nanti sudah dikenalkan ya di buku kedua, ya, itu nanti ada fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr. Ya. Isimnya itu banyak macamnya. Ya. Ini nanti kita kenali pada buku kedua. Tetapi stressingnya masih tetap kita memahami kosakata yang ada di dalam ayat 70 sampai 141. Itu banyak kosakata baru nanti yang kita akan pahami. Ya. Ini pada juz pertama. Jadi juz pertama 2 buku, ini konsentrasinya memahami arti dan mengenali jenis kosakata. Nanti di juz kedua, kita belajar di buku ketiga. Nanti Al-Baqarah ayat 142 sampai 202. Ini yang kita pelajari masih memperkaya perbendaharaan kosakata dan mulai mempelajari ilmu shorof tentang perubahan kata-kata. Jadi bahasa Arab itu kata fa'ala itu bisa variannya banyak sekali. Ya, nanti akan kita pelajari di dalam juz kedua. Ya, ini dibagi di dalam 2 buku, buku 3 dan buku 4. Ya, jadi kita memperdalam shorof di juz kedua ini.
selanjutnya nanti di juz ketiga, ini akan jadi 2 buku juga. Buku kelima, Al-Baqarah 253 sampai 286, ini memperkaya perbendaharaan kosakata, ya. Jadi kita masih mengartikan kata-kata yang ada, sekaligus mempelajari ilmu tata bahasa yang disebut dengan ilmu nahwu. Ini kita pelajari pada juz ketiga dengan 2 buku, buku kelima dan buku 6. Buku 6-nya nanti yang dibahas adalah Quran surah Ali Imran ayat 1 sampai 91. Nah, ini 3 juz ini kita sudah belajar tentang kosakata, kita belajar tentang sorof, perubahan kata, kita belajar tentang nahwu, tata bahasanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau 3 juz ini kita sudah mengerti dengan baik, itu berarti sudah 80% kosakata di dalam Al-Quran lebih, ya. Jadi lebih dari 80% kosakata di dalam Al-Quran itu kita kuasai sudah. Nah, sehingga dengan menjadikan 3 juz awal ini, sebagian besar kosakata Al-Quran kita sudah pahami, sekaligus nanti tata bahasanya, perubahan katanya sudah kita pahami. Sehingga tinggal tersisa kira-kira kurang dari 20%. Dari 20% itu sebagian besar ada di juz ke-29 dan juz 30. Maka juz 30 itu banyak kata-kata sukar, ya, kata-kata atau ayat-ayat yang sangat puitis, sangat bagus sekali, ya. Dan itu kata-katanya jarang digunakan di dalam Al-Quran. Nah, maka kalau kita baca di juz ke-30 kok susah ya ngartikannya, ya. Karena memang itu agak-agak jarang digunakan. Nah, yang di 3 juz awal ini sering digunakan. Sehingga kalau kita sudah kuasai di situ, yang 20% itu insya Allah sambil jalan, sambil tadarus, itu pelan-pelan kita akan dapat menguasainya. Jadi kita belajar bersama untuk menguasai yang 80%. Nah, selanjutnya yang 20% itu secara mandiri bisa dilakukan. Inilah yang kita pelajari, ya, di dalam MBBA. Nah, metode pembelajarannya, ya, metode taklim, ya, taklim itu kita daring dan luring. Ya. Alhamdulillah ini sudah cukup banyak yang mengadakan luring ini. Bahkan yang diselenggarakan di Masjid Ad-Dakwah Samarinda itu ada yang sudah hampir selesai itu di buku pertama. Ya. Nah, di Kutai Barat itu Bu Maisarah dan kawan-kawan itu juga sudah banyak melakukan, ya. Yang luring, ya. Yang daring, ya, ini antara lain ini upaya untuk melakukan. Yang kemudian nanti selanjutnya adalah mentoring. Maka diharapkan nanti ini Bapak-bapak sekalian itu untuk masing-masing lokasi itu ada mentor, ya. Mentor yang membimbing jamaah untuk memahami lebih baik. Nah, ini diharapkan mentor ini sudah punya bekal bahasa Arab, ya. Sehingga nanti bisa membimbing, ya, idealnya satu mentor kurang lebih ya sekitar 10 orang yang dibimbing, ya, untuk lebih memahami. Dan nanti untuk apa? Untuk tempat setoran. Setoran itu untuk verifikasi bahwa kita sudah cukup memahami, ya, cukup memahami atau cukup mengerti dari pembelajaran yang kita lakukan. Ini metode pembelajarannya. Nah, pengalaman belajar, ya, itu para pembelajar, ya, para mahasantri, ya, itu mengikuti taklim, ya, kemudian menirukan bacaan, ya, baik di daring maupun luring. Seperti misalnya ini di contoh yang ada di layar itu, ya. Nah, alif lam mim, ya. Ini menirukan alif lam mim, ya. Zalikal kitabu la raiba fi, ya, misalnya itu, ya, ditirukan sehingga mahasantri itu bisa melafalkan ayat-ayat itu dengan benar.
Nah, selanjutnya adalah mengulang-ulang, ya, menghafal artinya, dan mereview pemahamannya, hafalannya, ya, dengan ada latihan. Di buku itu ada lembar latihan, ya, ada lembar latihan, lembar review, ya, tamrinat, ya, untuk melihat seberapa baik pemahaman kita. Ya, seperti contoh ini, ya, ini untuk reviewnya. Ya. Jadi misalnya zalika itu artinya apa, ya, jenisnya apa. Alkitab artinya apa, jenisnya apa. Ya. Roiba, ya, artinya apa, jenisnya apa. Ya. Fi, ya, artinya apa, jenisnya apa. Nah, kalau kita sudah bisa, otak kita sudah bisa menyebutkan arti dan jenisnya, berarti latihan kita sudah oke. Ya. Jadi dengan lembar ini, Bapak Ibu sekalian, ini bisa menguji. Ya. Misalnya fi itu apa, hi itu apa, hudan itu apa, al-muttaqin itu apa, ya. Itu kemudian kita sudah bisa mengevaluasi. Ini adalah untuk apa? Mereview latihan. Nah, setelah merasa cukup mengerti, nanti ada setoran. Setoran ini masing-masing area supaya mempunyai pembimbing masing-masing. Ya. Mbak Lina di Batam, ya, ini bisa membentuk kelompok. Ya. Bu Marlina yang di Kendari bisa membentuk kelompok di situ. Ya. Menunjuk salah satu yang sudah lebih mengerti, ya, nanti untuk menjadi mentor. Ya, menjadi mentor. Ustadz Hanif di Rumah Sakit Islam Jakarta, ya, Cempaka Putih, bisa juga membentuk kelompok-kelompok yang di Bantul, ya, yang di Gombong, yang di Seruweng, di mana saja itu bisa membentuk kelompok-kelompok. Nah, sehingga setoran-setoran itu nggak usah ke kita, ya, nggak usah ke Darul Quran, nanti bisa lewat pembimbing-pembimbing itu. Nah, insya Allah nanti para mentor ini kita siap untuk menyelenggarakan TOT untuk para mentor. Ya. Kalau TOT ini mungkin hanya cukup 1 hari saja. Ya. Nanti kita siapkan waktu mungkin sebelum pertemuan ketiga. Ya. Jadi sebelum pertemuan ketiga kita insya Allah akan menyelenggarakan TOT untuk para mentor supaya nanti setelah pertemuan ketiga itu nanti baru ada setoran. Jadi pertemuan pertama ini pengantar, pertemuan kedua nanti pendahuluan, ya. Pertemuan ketiga baru di Quran surah Al-Fatihah. Ya. Nah, nanti setelah pertemuan ketiga ini baru ada yang namanya setoran, ya, yang namanya setoran. Nah, setelah ada setoran, nah ini nanti mudah-mudahan para mentor, para pembimbing ini sudah bisa kita lakukan TOT. Ya. Inilah secara singkat bagaimana pengalaman belajar. Nah, seri pembelajaran kita ini masih di buku pertama. Buku pertama. Nah, bahan kajian tadi sudah saya sampaikan, ya, pentingnya belajar memahami bahasa Arab Al-Quran. Nah, ini materi kita malam ini. Nah, materi di malam Rabu depan tentang kosakata bahasa Arab. Kita sedikit mengenal tentang harf, isim, fi'il, yaitu di materi di malam Rabu depan. Kemudian selanjutnya ini materi pembelajaran tamrinat sebenarnya untuk memahami bahasa Arab Al-Quran, mulai Al-Fatihah sampai Al-Baqarah 1 sampai ayat 69 dengan pokok bahasan meliputi melafalkan kosakata, mengartikan kosakata, mengenali jenis kosakata, dan menerjemahkan ayat. Ya, sehingga kita nanti ya pelan-pelan ya bisa menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, ini insya Allah kita akan ada 14 sesi ya, selama seri pembelajaran buku pertama ini. Hari ini pengantar, ya. Minggu depan itu pendahuluan, ya. Tanggal 20 Januari Al-Fatihah 1 sampai 7, ya. Selanjutnya Al-Baqarah 1 sampai 7. Kemudian yang kelima nanti juga Al-Baqarah 8 sampai 16.
Yang ke-6 Al-Baqarah 17 sampai 24, ya. Yang ke-7 Al-Baqarah 25 sampai 29. Nah, setelah 5 kelompok ayat ini nanti kita akan lakukan review. Ya, review ini mungkin kita siapkan juga online. Nah, selanjutnya nanti ada 5 pembelajaran lagi, ya, 5 kelompok ayat, ya, mulai Al-Baqarah 30 sampai 37 sampai nanti Al-Baqarah 62 69. Itu ada 5 kelompok ayat yang itu nanti akan kita pelajari. Nah, selanjutnya pertemuan ke-14 kita akan melakukan evaluasi, ya, untuk memastikan bahwa pembelajaran kita itu sudah kita pahami bersama-sama. Itulah kurang lebih Bapak sekalian MBBA, ya, yang akan kita lakukan. Nah, seri ini adalah seri buku pertama. Demikian Mas Ridho, ya. Mohon maaf ya, ini agak sampai jam sekian, tapi karena mulainya tadi agak lambat untuk menunggu Bapak-bapak yang ada di Indonesia bagian barat, ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Hadanallah ya majma'in, nasrunallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah setelah kita dengarkan penyampaian dari guru kita akan pentingnya Al-Quran dalam hidup kita, bagaimana posisi dan kedudukannya bagi kita semua, dan apa kewajiban kita terhadap Quran dari mentadaburinya, mempelajarinya, memahaminya sehingga kita dapat mengamalkannya. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita, Ustaz Agus Kaca. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita mungkin buka sesi tanya jawab, mungkin hanya sebentar saja. Bagi bapak-bapak yang ingin bertanya ataupun ibu-ibu, silakan mungkin raise hand atau lakukan pertanyaannya di kolom chat. Dari Jakarta, Badi Matur nih. Silakan monggo. Langsung Pak. Terima kasih Mbak Terun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, ini saya pantauan melalui Pak Kiai Agus Sukaca dan tim yang kami hormati. Saya cukup tertarik sekali dengan metode seperti ini. Lebih mudah sepertinya ya. Insya Allah kalau kita serius dari awal sampai akhir, mudah-mudahan kita mampu memahami Al-Quran dengan baik. Dulu di Rumah Sakit Sukapura itu pernah mengadakan hal seperti ini, namun berbeda metode ya. Dulu dari Istiqlal, namun memang sepertinya tidak. Kalau ini kita lihat luar biasa ini dari awal sekali ya, dari artinya insya Allah kita bisa memahami, insya Allah kalau kita serius diniatkan karena Allah, mudah-mudahan kita akan bisa memahami dengan baik. Saya lihat cukup rinci sekali, mulai dari awal, dari huruf, dan ini luar biasa. Insya Allah, walaupun belum pernah di pesantren misalkan, ini kalau kita dari awal serius, insya Allah akan paham betul. Karena dari Allah kan akan dimudahkan ya, kita baca Al-Quran akan dimudahkan. Mudah-mudahan yang di grup ini tidak satu persatu mundur teratur, tidak, tapi terus bersemangat. Karena biasanya untuk belajar ini kadang-kadang karena merasa belum harus, kemudian ngelukrung itu jadi pesimis akhirnya. Kalau saya bersemangatnya ini kan apalagi yang sudah usia seperti saya ini dari 50, untuk cari apalagi ini nyari akhirat ya. Karena ini bahasa Al-Quran ya, artinya ini bukan conversation, bukan bahasa percakapan, namun untuk memahami Al-Quran ini yang paling penting. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin memberikan teman saja bahwa ini insya Allah mudah, metodenya kita mudah dipahami insya Allah. Mari kita bersemangat. Gitu aja Pak Kiai, ya teman Pak Kiai. Matur nuwun, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Hanif ya. Dan mudah-mudahan nanti akan juga lebih dipermudah. Karena pembelajaran kita insya Allah nanti kita rekam dan nanti akan kita upload di YouTube, sehingga yang terlambat masih bisa mengikuti di YouTube.
Ya, jadi mudah-mudahan selang 1 hari sudah selesai proses editingnya, nanti bisa diikuti di YouTube. Dan bagi yang ini ada pertanyaan yang yang belum sempat mengikuti hari ini, apa masih mungkin ya? Saya kira sepanjang mau mengikuti yang di YouTube, nanti minggu depan saya kira masih bisa ditambahkan karena kapasitas Zoom kita ini masih bisa ditambah, ya. Masih bisa ditambah. Jadi nanti untuk kuliah perdana bisa mengikuti di Zoom bagi teman-teman yang masih belum mengikuti, dan nanti insya Allah kita akan bisa ulang-ulang. Nah, mudah-mudahan nanti dengan cara berkelompok ini akan memudahkan, ya, saling menyemangati, ya, saling menyemangati. Begitu ya Ustadz Hanif ya, ya mudah-mudahan ini bisa. Ya, dari Kendari Ustaz bisa? Monggo. Ya. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustaz Sukoco dan seluruh peserta Zoom yang berbahagia. Luar biasa materi ini, mudah-mudahan dengan metode ini kami juga ikut tercerahkan dari mempelajari bahasa Arab. Jujur saya sendiri secara pribadi merasa sangat terlambat ini di usia menjelang 60 tahun. Mudah-mudahan dengan metode ini kami mencoba mentadabburi Al-Qur'an. Saya sangat tersentuh dengan ayat yang dibawakan oleh tadi Pak Ustaz ya. Al-Qamar ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mil mudzakir. Kalau saya tidak salah di Al-Qamar ini diulang 4 kali ya Ustaz, di ayat 17, 22, 32 dan 40. Luar biasa kami ditantang untuk diberikan bahwa mudah untuk mempelajari, namun sangat sedikit yang bisa memahami. Nah, mungkin inti pertanyaan yang saya ingin komunikasikan Pak Ustaz, kami setelah menyampaikan kepada teman-teman ini program, banyak sekali yang berminat. Hanya di malam Rabu ini juga kebetulan ada di Majelis Tabligh PPA itu ada program kerjasama dengan Baitul Hikmah di Malang, itu tahfiz tematik. Sehingga malam ini saya pertanyakan dengan misalnya kalau diberikan kita membuat kelompok, apakah kami bisa dibimbing oleh mentor dari tim ini Pak Ustaz? Ya mungkin itu, jika sekiranya itu memungkinkan, kami sangat berterima kasih karena teman-teman ingin bergabung, ya itu juga sayang sekali dengan di hari yang sama, hanya beda lebih awal 30 menit, tetapi ya jadi itu mungkin menjadi kesulitan. Saya kira begitu Pak Ustaz, terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan metode ini kami ikut tercerahkan dalam mempelajari bahasa Arab. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Mungkin dijawab dulu oleh guru kita. Silakan Ustaz Agus Kaca. Baik, ini Ibu Marlina Ketua PWA Sulawesi Tenggara. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih responnya. Dan silakan Ibu nanti dikembangkan di Sulawesi Tenggara. Ya. Insya Allah kita dalam 2 minggu ke depan akan menyelenggarakan TOT untuk para mentor, ya, secara online, jadi nggak perlu ke Samarinda. Nah, insya Allah nanti mungkin bisa dicari teman-teman yang sudah punya bekal bahasa Arab, nanti disiapkan untuk menjadi mentor, sehingga nanti bisa membimbing jamaah di Kendari dan sekitarnya untuk bisa belajar. Ya, jadi nanti insya Allah tim kami akan membimbing para mentor itu, ya, dan sebagai suplemen ya nanti rekaman dari pembelajaran kita ini bisa diakses, bisa disampaikan sehingga mereka juga bisa belajar secara asinkron. Ya, kalau ini Bapak Ibu kan sekarang secara sinkron, artinya langsung berhadapan dengan saya, tapi nanti rekamannya bisa untuk menjadi bahan pembelajaran secara asinkron. Saya kira demikian Ibu Marlina. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Pak Agus, Pondok Kopi. Pondok Kopi, monggo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus yang
tentu sudah memprakarsai belajar Al-Quran, dan kebetulan kami di Rumah Sakit Aliansi, ini Rumah Sakit Islam Jakarta Aliansi juga sedang ada program namanya Rumah Sakit Bertadarus, Rumah Sakit Islam Bertadarus. Dan kami hari ini sedang ditugasi untuk mencari mentor yang kalau di Pondok Kopi itu kan jumlahnya kira-kira 600-an, sehingga kira-kira dibutuhkan 60 mentor, karena tadi satu mentor kan 10 Pak Agus ya. Iya, iya. 10 orang, dan kami ditugasi sampai tanggal 19 untuk mencari mentor itu. Nah, ini juga gayung bersambut ya, kami berharap betul nanti mentor-mentor kami pun akan kami untuk bergabung di grup yang belajar Al-Quran ini gitu. Nah, yang pertama yang ingin kami tanyakan, ini kan juga nanti sebelum terjun mereka itu kan harus dibekali dulu Pak Agus ya. Yang kedua kan harus punya buku, begitu Dokter Agus ya, buku panduannya ya. Kalau kami di Pondok Kopi ini dekatnya kemana Pak Agus ya untuk bukunya. Kami butuh buku untuk panduannya kan, saya kira untuk setiap. Kalau panduannya itu kan untuk semua peserta dan mentor Pak Agus ya. Iya, iya, betul. Mungkin bila perlu kami secara ya dalam kesempatan ini biar agak lebih mudah nanti. Yang pertama kami berkaitan dengan yang sedang mencari mentor-mentor ini, memang tadi yang daftar itu ya ada sekitar hampir kalau mentor kami sudah kami catat, tapi memang ya masih baru pandangan kami gitu. Nah, oleh sebab itu maka kami mohon betul untuk kira-kira nanti bisa dibimbing sehingga nanti bisa untuk grup-grupnya nanti kan di tempat kami masing-masing Dokter Agus ya. Dan Betul, ini mohon oke. bimbingannya, dan mungkin nanti pada kesempatan ini juga kami mohon sekilas penjelasannya sehingga kami segera untuk membuat grup-grup ini. Kan ini kami belum mendapatkan katakan pelatihannya begitu ya. Mungkin kalau kami awali dengan tadarus dan lain sebagainya kan mungkin juga bisa juga ya Pak Agus ya. Gitu. Saya kira itu, mohon sekilas penjelasan berkaitan dengan kelompok-kelompok yang akan kami bentuk di masing-masing Rumah Sakit Islam Jakarta Aliansi ini. Saya kira itu Pak Agus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Basuki ya. Saya kira bagus sekali itu kalau misalnya Aliansi Rumah Sakit Jakarta mau menyelenggarakan kelompok tadarus. Nah, dengan metode ini tadarusnya itu nanti akan terarah ya, bukan hanya membaca, tetapi juga sampai pada proses pemahaman. Nah, saya kira sebagai karyawan rumah sakit itu kan mereka menjadi karyawan kan tidak hanya sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Nah, ini kalau bisa ditargetkan misalnya 3 tahun menjadi karyawan paham Quran, nah ini kan luar biasa ini ya, akan menjadi sesuatu yang luar biasa sehingga menjadi karyawan amal usaha Muhammadiyah itu menjadi bagian dari keberkahan. Insya Allah kita siap untuk nanti membantu, terutama untuk pelatihan para mentor ya. Jadi insya Allah nanti kita akan Mas Abdul Latif nanti bisa kita persiapkan ya, dengan Darul Quran, sehingga nanti tadarusnya menjadi terstruktur, menjadi belajar bahasa Arab Al-Quran. Nah, ini saya kira akan menjadi sesuatu yang insya Allah lebih bermanfaat. Nah, untuk mentor-mentor ini nanti kami kirim namanya atau mendaftar di link itu, Dokter Agus? Nanti insya Allah ketika programnya sudah kita siapkan, mungkin dalam waktu dekat nanti akan kita share. Ya. Mudah-mudahan di malam Rabu yang akan datang kita sudah bisa men-share itu untuk pendaftarannya. Nah, selanjutnya nanti silakan dipersiapkan dan silakan didaftarkan. Oh baik, jadi nanti yang mendaftar itu masing-masing dokter ya, bukan kami daftarkan gitu, masing-masing person itu. Nama-namanya kami persiapkan nih. Nggih. Ya. Atau kita aja Pak. Bisa ditemu dua-duanya Menteri ya. Mungkin dari kita yang mendaftarkan Pak Basuki. Ya, untuk pendaftaran dari kita saja. Mungkin berapa orang kita daftarkan aja. Ya, artinya nama-namanya kita kan yang akan menyampaikan begitu. Ya, bisa. Mas Hanif, kita kan ditugasi sampai tanggal 19 ini untuk mencari mentor. Ya. Kita juga sudah mencari-cari ini. Tapi belum.
ada perlu sedikit. Baik. Terima kasih Dr. Agus, matur nuwun. Oke. Kalau untuk buku mungkin nanti kolektif, artinya bisa dikirim ke Cepaputi aja semuanya kali ya, kan aliansi. Bareng-bareng aja nggak apa-apa, Mas Ya. Andi. Buku silahkan pesen, itu ada linknya di chat room ya, di chat room ke nomor kontaknya di toko buku SM. Sementara di Jogja baru tersedia di toko buku SM ya. Kira-kira persediaan mencukupi ya? Oh, yang melalui Mbak Miska nggih, Dr. Agus? Ya, lewat Mbak Miska ya. Oh, okay. Insya Allah nanti kalau nggak cukup bisa dicetak ulang. Oh, Siap. Ya. Baik, terima kasih Pak Basuki dan Bapak-Bapak yang lain. Mungkin di sini saya bacakan pertanyaan dari kolom chat, Ustaz. Yeah. Dari Ibu Devi Anya Prita, RSIJ Sukapura, bertanya, Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya, bagaimana kami kaum perempuan bila sedang berhalangan, apakah kami masih bisa mengikuti pembelajaran? Terima kasih. Jadi Dokter Devi. Ya. Saya sudah pernah bertanya ke Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Gimana tuntunan Muhammadiyah tentang membaca Al-Quran bagi kaum ibu yang sedang haid? Ya, ini jawabnya mafi muskilah ini. Ya, ini jawaban dari Majelis Tarjih. Ya. Jadi untuk pembelajaran saya kira tidak ada masalah untuk tetap ikut. Buatan apa Dokter Devi? Terima kasih atas jawabannya, Pak Agus. Mungkin pertanyaan terakhir masih ada, Bapak-Ibu sekalian? Dari Batam. Oh, dari Batam. Dari Batam, silakan. Ini kaitan dengan waktu aja sih, Ustadz, karena kita kan beda ya waktunya untuk ini. Ya. Jadi kalau memang kita mundur 15 menit, berarti selesainya ya harus mundur 15 menit ya. Jadi biar pas. Ya terima kasih, itu aja. Kalau yang lain-lain saya kira di waktu itu lebih praktis ya kalau di share, dan saya juga bisa langsung mengakses semuanya. Jadi kalau kaitannya dengan pembelajaran semua lah, baik buku, baik nanti mentoringnya siapa, grupnya siapa, groupingnya seperti apa, formulir-formulir yang lain silakan aja lewat ini aja, lewat grup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak mana Pak dari PDM Kendari, mengenai ini materinya Pak, apa tidak bisa di PDF-kan saja supaya lebih mudah diakses? Di PDF-kan baru kita kirim ke grup. Nanti kita masing-masing print supaya lebih mudah. Ya. Itu di chat room sudah ada dikirim PDF-nya, Ustadz Manang. Oh, sudah ada Pak. Oke. Ya, Terima kasih banyak Pak. Dikirim, baik yang buku itu dalam bentuk PDF maupun logbooknya dalam bentuk PDF sudah dikirim, tinggal di-download saja. Mungkin nanti bisa dikirim juga di WA group ya, sehingga bisa diakses ya. Mungkin kalau di chat room ini nanti ditutup nggak bisa akses lagi ya, tapi kalau di WA group saya kira nanti bisa. Sudah ada itu yang PDF. Alhamdulillah Pak kalau begitu. Alhamdulillah Pak. Baik, terima kasih Ustaz Abdul Manang atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi Bapak-Bapak sekalian? Baik, bila tidak ada mungkin kita masuk ke sesi terakhir pada pertemuan pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas terselenggaranya kegiatan pembukaan ini. Mudah-mudahan apa yang kita semua jalani di kegiatan ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penerang dalam hidup kita
hingga kita mendapatkan husnul khotimah selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.